Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai artikel dan tata tulis artikel. Sebelum masuk materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Baik, di kelompok 9 terdapat satu Zidnan Nafail Zainuba, yang kedua Dini Amalia Putri, tiga Syifa Artika Dewi, keempat Nadia Mufida Mubarokah, yang kelima Raihan Rainata Marton, yang keenam Poppy Arta Amelia, yang ketujuh Fahmi Fadila Putra, yang kedelapan Ariana Herawati, yang kesembilan Guntur Wahyu Ramadan, dan yang terakhir Rahajeng Rahayu Ningtyas. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Rainata Marton dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NIM 23070302440. Oke, saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian artikel sendiri. Artikel adalah sebuah karya tulis yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media seperti media cetak, media online, atau media sosial. Artikel memiliki tujuan untuk menyampaikan gagasan yang sesuai dengan data dan fakta, serta memengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, dan menghibur pembaca. Untuk tujuan dari artikel bisa dilihat dari dua sudut pandang, yakni yang pertama ada tujuan bagi penulis artikel, dan yang kedua ada tujuan bagi pembacanya. Kemudian tujuan dari artikel sendiri, yang pertama seperti yang saya sebutkan di awal, ada dua. Yang pertama itu ada tujuan artikel bagi penulisnya. Bagi penulis, beberapa tujuan teks artikel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk menyampaikan gagasan. Kemudian yang kedua, sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian yang terakhir ada sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Oke, untuk tujuan selanjutnya itu ada tujuan artikel bagi pembacanya. Tujuan dan manfaat yang diterima pembaca artikel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Kemudian yang kedua, ada sarana untuk mengedukasi. Yang ketiga, sarana untuk hiburan bagi para pembacanya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis artikel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Fadila Putra, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NIM 23070300037. Setelah apa yang dibahas oleh Rehan Renata tadi tentang pengertian artikel dan tujuan artikel, di sini saya akan membahas materi yang tidak kalah pentingnya, yaitu jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel sendiri itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu artikel deskripsi. Artikel deskripsi menjelaskan mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau suatu persoalan yang dapat diamati secara langsung. Artikel deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran secara nyata berdasarkan fakta terkait topik yang akan dibahas. Contoh dari artikel deskripsi, Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang dikenal dengan julukan kota pelajar, atau banyak juga yang menjuluki sebagai kota bunga ataupun kota apel. Potensi alam yang dimiliki kota Malang yaitu letaknya yang cukup tinggi, berada di 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut.
Kota Malang dikenal baik sebagai kota pendidikan. Kota ini memiliki berbagai perguruan tinggi terbaik seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga Politeknik Negeri Malang. Selain itu, kota ini merupakan kota pariwisata karena alamnya yang menawan yang dikelilingi oleh pegunungan serta udaranya yang sejuk. Malang pun terkenal sebagai kota bunga dikarenakan banyaknya bunga yang menghiasi kota-kotanya. Kota Malang juga merupakan kota seni karena kebanyakannya kesenian khas dari kota Malang ini, mulai dari tarian hingga pertunjukan. Baik, next. Selanjutnya, yang kedua yaitu artikel narasi. Jenis artikel selanjutnya adalah artikel narasi yang biasa ditulis untuk menyampaikan suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam satu kesatuan waktu. Artikel narasi dibuat untuk memberikan informasi secara mendalam kepada pembaca, faktual, informatif, serta mudah dipahami. Artikel narasi memiliki 4, yaitu narasi informatif, narasi ekspositorik, narasi artistik, dan yang terakhir narasi sugestif. Contoh dari artikel narasi. Pendidikan merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia. Pendidikan membuat seseorang memiliki bekal untuk menjalani kehidupan dan mewujudkan impiannya. Pendidikan tidak hanya tentang materi ilmiah saja, tetapi termasuk tata krama, etika kerja, hingga bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menjadi bekal bagi kehidupan pribadi, pendidikan juga menjadi bekal bagi generasi penerus bangsa. Mungkin cukup dari 2 tadi yang saya jelaskan, saya lanjutkan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum menjelaskan materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Poppy Arta Amelia dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NIM 2307040305. Di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis artikel. Yang ketiga terdapat artikel eksposisi. Artikel ini menjelaskan mengenai suatu peristiwa atau topik disertai bukti pendukung. Bukti pendukung diperkuat dengan analisis yang menghubungkan berbagai benang merah, sehingga menjadi tulisan yang runtut. Tujuan dari artikel eksposisi adalah untuk mengklarifikasi, menjelaskan, serta mengevaluasi persoalan yang sedang dibahas. Contoh dari artikel eksposisi sebagai berikut. Jumlah sampah di Kota Malang yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau kita bisa sebut dengan TPA dalam sehari sekitar 485 ton, di dalamnya termasuk sampah plastik. Dari jumlah tersebut dilakukan penyortiran dan pengolahan sehingga sampah yang murni menjadi residu adalah 400 ton per hari. Sebanyak 98,2% dari total sampah yang dihasilkan warga Kota Malang sudah berhasil diolah dengan metode reduce, reuse, dan recycle atau kita bisa sebut dengan 3R. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengatakan pemerintah terus mengembangkan berbagai metode pengolahan sampah. Salah satunya pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, and recycle dan bisa disebut dengan TPS 3R. Sehingga sampah di Kota Malang sudah 98,2% tertangani. TPS 3R ini adalah sistem pengolahan sampah yang menggunakan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang efektif dan efisien, katanya di Malang. Baik, selanjutnya. Artikel selanjutnya yaitu artikel persuasi. Artikel persuasi dari kata persuasi sendiri berarti ajakan atau bujukan. Maka artikel persuasi adalah karangan yang bertujuan mengajak atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tersebut. Di dalam artikel persuasi ditulis alasan-alasan logis yang mendorong kamu agar mengikutinya. Contoh dari artikel persuasi sebagai berikut.
Persaingan di dunia kerja semakin ketat. Sistem ketenaga kerjaan menuntut sumber daya dan lulusan prestasi terbaik. Sebagai pelajar, kita harus mempersiapkan diri sejak dini. Ayo kita berlomba-lomba meningkatkan prestasi. Prestasi akademik tentu baik, namun prestasi tidak dibatasi hanya dari nilai dalam rapot saja. Kita bisa berprestasi di bidang olahraga, kesenian, sastra, dan teknologi. Tidak perlu berkecil hati karena setiap pelajar memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kita hanya perlu menggali dan mengembangkan kelebihan kita. Maka dari itu, ayo kembangkan prestasimu. Ikuti lomba-lomba di bidang yang kamu minati, bergabunglah dalam pelatihan dan kegiatan yang dapat menunjang prestasimu. Mari meraih masa depan dengan persaingan yang sehat. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis artikel yang akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Aryana Herawati dengan NIM 2307040045 dari kelompok 9 sebagai pembicara keempat mengenai artikel ilmiah populer. Jenis dan contoh artikel berikutnya ini adalah artikel ilmiah populer yang biasanya ditulis dengan bahasa media atau jurnalistik, karena akan dimuat di media massa, majalah, tabloid, serta media digital lainnya. Panjang artikel ilmiah populer berkisar 600-700 kata dengan karakter tulisan yang lugas, logis, efektif, efisien, dan objektif. Dalam artikel ilmiah populer, penggunaan bahasanya lebih mudah dipahami oleh halayak umum, yakni bahasa populer. Penggunaan bahasa sehari-hari yang sudah dikenal masyarakat umum sering dijumpai dalam artikel populer ini. Tulisan atau artikel ilmiah populer sangat mementingkan tema atau topik yang sedang hangat terjadi atau disebut juga aktual, dan banyak dibicarakan oleh halayak umum. Melalui pilihan tema yang aktual tersebut, diharapkan dapat mengundang banyak kalangan agar mau membacanya. Oleh karena itu, seorang penulis artikel ilmiah populer harus pandai-pandai mencari tema apa saja yang sedang aktual. Sasaran artikel ilmiah populer adalah kalangan pembaca yang luas dari berbagai tingkatan sosial ekonomi. Tidak jarang dijumpai, sasaran publikasi harian cetak pun juga berbeda antara satu harian cetak dengan harian cetak lainnya. Misalnya, antara koran Suara Merdeka nampak memiliki pembaca dari kalangan sosial ekonomi menengah ke bawah, dibanding dengan Kompas yang memiliki pembaca dari kalangan menengah ke atas. Untuk tata tulisnya, artikel ilmiah populer tidak melalui atau menyantumkan tahun dan tanpa diikuti daftar pustaka serta proses kreatif. Dalam mewujudkan artikel ilmiah populer, tidak perlu melalui penelitian, tetapi dapat melalui penulisan gagasan belaka yang didukung teori-teori yang relevan. Gagasan akan semakin beragam jika diperkaya melalui pengalaman maupun pengamatan-pengamatan. Penulis artikel ilmiah populer hanya perlu meluangkan waktu untuk menuangkan gagasan-gagasannya secara runtut atau sistematis. Tujuan dari artikel ilmiah populer lebih menekankan pada menginformasikan suatu fenomena yang sedang aktual dan sekaligus memperkaya perspektif serta gagasan dari fenomena tersebut. Untuk publikasinya, artikel ilmiah populer pada umumnya dipublikasi melalui terbitan-terbitan umum seperti surat kabar, tabloid, majalah, maupun buku yang lebih mudah dijumpai. Untuk sistematikanya, artikel ilmiah populer bersifat fleksibel dan tidak memiliki aturan baku. Sistematika dalam artikel ilmiah populer lebih mementingkan penyajian yang menuntun pembaca untuk lebih mudah mencerna isi tulisan penulis. Untuk lebih rangkumnya, sebagai berikut. Bahasa artikel ilmiah populer menggunakan bahasa populer. Untuk aktualitas temanya sangat dipentingkan dalam karya ilmiah populer. Untuk sasarannya, kalangan pembaca yang luas. Untuk tata tulisnya, referensi tidak terlalu ketat. Dan untuk proses kreatif melalui refleksi atau penelitian, untuk tujuannya menginformasikan suatu fenomena dan memperkaya perspektif. Untuk bahan publikasinya, surat kabar, tabloid, majalah. Untuk sistematikanya tidak ada aturan baku atau bersifat fleksibel. Tentunya, agar menghindari kebingungan, kami sudah menyertakan contoh penggalan dari artikel ilmiah populer yang dikutip oleh penulis yang tertera di bawah penjelasan berikut ini. Bahaya gadget pada anak-anak. Tiada hari tanpa gawai atau gadget, terutama smartphone, baik itu handphone ataupun tablet. Bahkan, sebagian anak sudah kecanduan smartphone dalam menjalani harinya sampai tak bisa lepas tanpa perangkat digital yang satu ini. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Gadget memang ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi sangat berguna, tapi di sisi lain juga merugikan jika tidak digunakan secara arif. Tanpa disadari, penggunaan gadget secara terus-menerus mengakibatkan berbagai masalah. Salah satunya merusak mata. Ada beberapa bahaya gadget pada anak. Di antaranya, bahaya gadget bagi anak dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi.
Anak menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua tidak memberi mereka akses menggunakan ponsel atau tablet. Iritabilitas juga akan mempengaruhi keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir, dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan ini membentuk dasar untuk kesuksesan di masa depan. Anak-anak dapat mengembangkan berbagai masalah mental seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri, depresi, dan perubahan suasana hati. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan resiko ADHD dan autisme pada anak. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Guntur Wahyu Ramadan dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan NIM 2307040235. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel argumentasi. Artikel argumentasi adalah artikel yang berisi gagasan atau teori mengenai sebab akibat suatu peristiwa. Artikel argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca mengenai suatu topik atau fenomena dengan menyampaikan fakta yang logis dan objektif. Ini ada contoh artikel argumentasi. Contohnya, semburan lumpur panas yang terjadi di Porong, Kecamatan Sidoarjo, merupakan bencana alam akibat kelalaian yang begitu menyeramkan bagi masyarakat sekitar. Semburan lumpur ini terjadi pada 27 Mei 2006. Hasil penelitian menunjukkan dampak sosial dari luapan lumpur lapindo. Di antaranya, yang pertama menurunnya tingkat kesejahteraan petani tambak bandeng, yang kedua berkurangnya lapangan pekerjaan, ketiga terjadinya mobilitas penduduk, keempat menimbulkan konflik pada hubungan petani dan keluarganya, dan yang terakhir menurunnya pendapatan petani tambak bandeng. Ada juga kerugian material yang diderita masyarakat pun tak main-main, berupa tambak yang hilang dan rusak, penurunan harga jual tanah, tambak, dan rumah, dan yang terakhir menenggelamkan ribuan rumah penduduk dan kawasan persawahan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu melanjutkan dari materi jenis-jenis artikel yang akan saya berikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahajeng Rahaining Tias dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 2307040211. Di sini saya akan membacakan salah satu jenis artikel, yaitu artikel opini. Artikel opini adalah artikel jenis yang bersifat subjektif karena tiap individu memiliki pandangannya masing-masing terhadap suatu topik, persoalan, atau peristiwa yang sedang dibahas. Hal yang perlu kamu perhatikan saat menulis artikel opini adalah kebenaran data dan fakta yang kamu sajikan. Contoh dari artikel opini: sebab-sebab berakhirnya kepailitan serta konflik norma Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan ialah sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat runtutan-runtutan langkah yang telah diatur undang-undang. Proses yang diatur tersebut dari mulai permohonan putusan sampai dengan adanya putusan pailit. Praktik pemberesan harta pailit sering terjadi tarik-menarik kepentingan antara kurator dan pemegang hak tanggungan dalam penjualan harta pailit yang terkait dengan objek hak tanggungan. Hal ini karena ada konflik norma dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan. Menurut penjelasan Dr. M. Hadi Subhan SH MH, CN, bahwa keputusan pailit menderogasi atau menghapus kompetensi pengadilan lain. Alis decorat lex generalis berarti aturan yang bersifat khusus atau spesialis. Maka, aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, mengesampingkan aturan yang bersifat umum atau generalis. Dengan adanya putusan penetapan pailit, maka segala akibat hukum atas pernyataan pailit
baik bagi debitor pilot maupun kreditornya adalah tunduk pada ketentuan-ketentuan kepailitan. Dijelaskan bahwa tugas kurator adalah hanya mengurusi harta debitur pilot saja, bukan mengurus hutang debitur pilot. Dengan adanya putusan pilot, maka berlaku 1. Demi hukum serta-merta, 2. Sita umum atas semua harta kekayaan, 3. Perikatan yang dilakukan setelah pilot tidak mengikat harta pilot. Perikatan yang belum selesai, maka berhenti kecuali dilanjutkan oleh kurator. Baik, yang demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Melanjutkan jenis-jenis artikel, saya akan berikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya izin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Amalia Putri dengan NIM 230307009 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis artikel. Jenis artikel ulasan atau review biasanya bersifat subjektif dari kacamata si penulis, karena ringkasan penelitian atau evaluasi yang sudah dibaca, ditonton, atau didengar si penulis. Artikel ulasan umumnya berkisaran 300 hingga 500 kata saja. Namun, sudah menampung segala informasi yang dibutuhkan. Contoh dari artikel tersebut yaitu pada film Train to Busan, yaitu buatan Korea Selatan yang mengangkat cerita tentang penyebaran zombie. Cerita diawali dengan seorang anak bernama Suan yang kesepian karena ayahnya yang bernama Sunwook selalu sibuk bekerja dan hanya ditemani oleh neneknya. Pada ulang tahun Suan, Sunwook mengabulkan permintaan Suan yang mengunjungi ibunya ke Busan. Sunwook dan Suan menaiki kereta yang membawa mereka ke Busan. Namun, masuk ke dalam kereta namun ternyata wabah zombie sudah dimulai menyebar karena seorang wanita yang sudah terkena virus zombie yang masuk ke dalam kereta dan mulai menyerang penumpang lainnya secara beringas. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu tata cara penulisan artikel yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk moderator. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tata cara penulisan artikel. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Siva Artika Dewi dari Pendidikan Sosiologi dan juga Antropologi dengan NIM 230307004. Untuk langkah awal membuat artikel, kita harus mengenal pedoman umum penulisan artikel. Lalu, apa saja sih pedoman-pedomannya? Yang pertama, naskah itu harus berupa ringkasan. Naskah sudah ditulis dalam bentuk format PDF yang sudah jadi dan siap cetak sesuai dengan template yang disediakan. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf Times New Roman dengan ukuran font 11. Panjang naskah itu sekitar 10 hingga 20 halaman dan diketik 1 spasi. Setting halaman adalah 2 kolom dengan equal width kolom dan jarak antar kolom itu 5 mm. Sedangkan judul, identitas penulis, dan abstrak ditulis dalam 1 kolom. Untuk ukuran kertas sendiri itu adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi atau margin 3,5 cm terkhusus untuk batas atas, bawah, dan juga kiri. Sedangkan untuk batas margin, untuk batas tepi kanan itu 2,0 cm. Jadi berbeda-beda ya teman-teman antara lebar batas masing-masing sisi. Jadi ini harus diperhatikan dalam penulisan artikel. Selanjutnya itu ada sistematika penulisan. Untuk bagian awal atau cover sendiri itu berisikan tentang judul, nama penulis, dan juga abstraksi. Untuk bagian isi itu berisi pendahuluan, metode-metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga simpulan dan saran. Tetapi itu bersifat opsional. Lalu ada bagian akhir sendiri itu ada ucapan terima kasih dan keterangan simbol, tapi ini juga opsional juga, dan juga daftar pustaka. Lalu ada judul dan juga nama penulisan. Judul sendiri dicetak dengan huruf kapital,
tak tebal dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 12. Spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15. Untuk nama penulis, ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital tanpa diawali dengan kata konjungsi oleh. Urutan penulisan adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua, ketiga, dan juga seterusnya. Untuk nama perguruan tinggi dan alamat email, semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman 10. Oke, saya kembalikan ke moderator, silakan. Oke, materi selanjutnya melanjutkan tata cara penulisan artikel yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan tata cara penulisan artikel yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya, Siva Artika. Dan yang keempat, yaitu abstrak. Sebelumnya ada perkenalan dari saya sendiri, yaitu saya Zidna Naval Zainuba dengan NIM 2303070007 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Yang keempat yaitu ada abstrak. Biasanya orang-orang seringkali kebingungan antara abstrak dan kesimpulan. Perbedaannya sendiri, abstrak berisi latar belakang, tujuan, metode, analisis, dan hasil yang diletakkan pada halaman awal karya, sedangkan kesimpulan adalah poin-poin penting yang berada di akhir karya. Kesimpulan hanya menjelaskan hasil akhir dari fenomena yang secara singkat. Fungsi abstrak sendiri komponen utama dalam laporan hasil penelitian. Yang kedua, menggambarkan isi laporan penelitian secara umum. Yang ketiga, bahan pertimbangan pembaca. Selanjutnya, yaitu cara penulisan abstrak sendiri. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, berisi tentang inti permasalahan atau latar belakang, cara pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstrak dicetak dengan tebal. Selanjutnya, yaitu jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik satu spasi. Jenis huruf abstrak adalah Times New Roman dengan font 11, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan. Disajikan dalam satu paragraf dan ditulis tanpa menjorok. Pada awal kalimat, abstrak sendiri dilengkapi dengan keyword yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstraksi. Kata keyword dicetak dengan tebal. Selanjutnya ada tata cara penulisan artikel yang kelima, yaitu ada aturan umum penulisan naskah. Setiap subjudul ditulis dengan huruf Times New Roman font 11 sama seperti abstrak tadi, yaitu Times New Roman font 11 dan dicetak dengan tebal. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent first line 0,75 cm, antar alinea tidak diberi spasi. Kata asing ditulis dengan huruf miring. Begitu juga dengan yang lainnya, pasti sudah tahu bahwa kalau ada kata asing itu pasti dituliskan dengan huruf miring. Semua bilangan ditulis dengan angka kecuali pada awal kalimat dan bilangan bulat yang kurang dari 10 harus dieja. Selanjutnya, tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas dan diberi nomor urut agar pembaca juga tidak kebingungan. Next. Selanjutnya, tata cara penulisan artikel yang keenam ada referensi. Biasa kita sebut dengan daftar pustaka atau dengan kata lain sumber dari artikel kita. Penulisan pustaka menggunakan sistem Harvard Referencing Standard
Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemutahiran referensi sangat diutamakan, yaitu dalam penulisan referensi tersebut itu ada yang pertama, buku dituliskan. Yang pertama ada penulis 1, penulis 2 jika ada penulis lebih dari 1 ya, dan seterusnya. Yaitu ditulis dengan yang pertama nama belakang. Contohnya Brain itu nama belakangnya, dan nama depan itu disingkat. Nama depan yang disingkat itu cuman depannya J, contohnya itu J.A. Dan titik, lalu tahun publikasi. Judul buku cetak miring, titik, edisi, penerbit, titik, tempat publikasi. Contohnya itu dalam buku ada O'Brien dan Marcus, itu ada 2 penulis, dan 2011 itu tahun publikasinya. Judul buku sudah dicetak miring, yaitu Management Information System. Edisinya edisi 10, dan penerbitnya MC Crow Hill. Terus tempat publikasinya di New York. Dan selanjutnya ada artikel jurnal. Sama seperti tadi, di buku penulisan pertama tentunya ada nama. Nama juga cara penulisannya sama dengan nama belakang terlebih dahulu, atau marganya terlebih dahulu yang ditulis pada referensi buku, dan dikasih komanya itu adalah nama depan yang disingkat. Jadi referensi dalam artikel sendiri itu lebih diutamakan pada nama marganya atau nama belakangnya. Lalu titik, tahun publikasi 2012, judul artikelnya itu Crossing Boundaries Using Fact and Fiction in Adult Learning. Dan dikasih titik, judul artikel, tadi judul artikel sudah, terus nama jurnal cetak miring, titik, itu nama jurnalnya The Journal of Artistic and Creative Education, volume, titik, itu volumenya itu udah 6, udah jelas 6, terus titik, nomor, titik, rentang halaman, titik. Selanjutnya ada proceeding seminar atau konferensi. Ditulis yang pertama nama belakang atau marga, yaitu contohnya dalam PPT yang sudah dipaparkan, yaitu Michael, terus nama depan yang disingkat itu Michael, R, R-nya itu yang nama depan yang disingkat tersebut. Terus titik, tahun publikasinya sendiri itu 2011. Lalu judul artikelnya Integrating Innovation in Enterprise Architecture Management. Terus itu nama konferensinya Proceeding on 10 International Conference on Widespread Informatics. Lalu ada tanggalnya, bulan dan tahun. Itu tanggalnya 16 sampai 18 Februari 2011, dan itu kotanya di Zurich, terus negaranya di Swiss, dan halamannya itu halaman 776 sampai 786. Demikian referensi yang sudah, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadia Mufidah Mubarokah dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan
dengan NIM 2303070143. Untuk tata cara penulisan artikel sendiri, setelahnya yaitu ada tesis atau disertasi. Dengan tata penulisan yaitu penulis dalam kurung ada nama belakang dan nama depan disingkat, setelah itu titik, tahun publikasi, titik, judul, titik, skripsi atau tesis atau disertasi, setelah itu titik, dan universitas, titik. Nah, seperti yang dipaparkan yaitu di situ contohnya seperti penulisnya Sugandi, setelah itu titik, tahun publikasinya yaitu 2009, titik, setelah itu ada judulnya yaitu aplikasi model kebangkrutan pada perusahaan daerah di Jawa Timur, titik, ya, setelah itu tesis, titik, universitasnya yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Jojonegoro, Surabaya, titik. Setelah itu ada sumber rujukan dari website. Tata caranya yaitu penulis, titik, tahun, titik, judul, titik, alamat Uniform Resource Locator atau URL, titik, tanggal diakses, titik. Seperti contohnya yaitu penulisnya yaitu Ahmed, S, titik, dan Azlate, titik. Setelah itu judulnya yaitu Capital Flows to Emerging Market Economic, A Brave New World, titik, dan setelah itu URL atau alamat Uniform Research Locator-nya seperti yang dapat dilihat, setelah itu sampai PDF, titik, tanggal diaksesnya yaitu diakses tanggal 18 Juni 2013, titik. Itulah beberapa tata cara penulisan dari website. Setelah itu ada tata penulisan artikel yang selanjutnya yaitu aturan tambahan. Nah, dalam aturan tambahan ini ada dua, yaitu penulisan tabel dan penulisan gambar. Di penulisan tabel sendiri yaitu ada tabel yang tata caranya yaitu tabel diberi nomor sesuai urutan penyajian. Contohnya tabel 1, dan seterusnya. Tanpa garis batas kanan atau kiri. Dan judul tabel ditulis di bagian atas tabel dengan posisi rata tengah atau center justified. Nah, penulisan tabel di sini yaitu ditempatkan tabel dekat dengan pembahasan, diberi nomor urut dan keterangan, serta mencantumkan sumber data jika ada. Dan kedua yaitu ada gambar. Tata cara penulisan gambar sendiri yaitu gambar diberi nomor sesuai urutan penyajian, seperti gambar titik 1, dan seterusnya. Judul gambar diletakkan di bawah gambar sesuai posisi tengah, center justified, seperti contoh berikut. Dan tips tambahannya yaitu gunakan gambar yang original dan tidak melanggar hak cipta, termasuk orang-orang dengan gangguan penglihatan, serta gunakan alt text untuk menjelaskan isi gambar bagi pembaca yang tidak dapat melihat gambar, seperti ada contoh semisal ada gambar terus di bawahnya ada keterangannya. Oke, next. Nah, setelah itu ada sumber. Dan di sini yaitu sumber-sumber yang kami dapatkan dari penulisan PPT yang telah kelompok kami kerjakan, yaitu ada tiga artikel, ada sumber di 3 artikel tersebut. Oke, bisa dilihat sendiri-sendiri. Setelah itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, slide selanjutnya. Usai sudah pemaparan kami mengenai artikel dan tata cara penulisan artikel. Saya selaku moderator mewakili seluruh anggota kelompok memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun sikap kami yang kurang berkenan di hati teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.